Tabel periodik adalah kunci dari sains modern. Dari oksigen yang kita hirup hingga emas yang kita kagumi, masing-masing memiliki peran penting. Namun, ada satu unsur yang memiliki pengaruh besar di dunia industri, kesehatan, dan bahkan sejarah manusia, yakni Cl atau klor. Ketika dua atom klor bergabung, terbentuk Cl2, gas berwarna hijau kekuningan yang dikenal luas sebagai gas klorin. Klorin menjadi 10 besar bahan kimia terpenting di dunia. Warning gas! Everybody get back! Hai, kami anak kimia. Dear future scientist, Kami di sini akan mengajak kalian buat menjelajahi soal klorin. Senyawa klorin memiliki berat molekul sebesar 70,914 gram per mol. Sifat-sifatnya diantaranya yakni muncul sebagai gas berwarna hijau kekuningan, memiliki titik didih sebesar minus 35 derajat Celcius, memiliki titik leleh sebesar minus 101 derajat Celcius. Selain itu, senyawa klorin juga memiliki densitas sebesar 2,898 gram per liter. Tahukah kalian bahwa pada tahun 1915 klorin digunakan pada saat Perang Dunia Pertama? Gas klorin digunakan sebagai senjata kimia pada saat perang pada saat itu. Gas klorin yang beracun menyebabkan kerusakan pada paru-paru serta saluran pernapasan. selain terkenal dengan gas yang berbahaya, klorin ternyata memiliki berbagai manfaat ketika direaksikan dengan beragam senyawa, di antaranya NaOCl serta ClO2 yang berfungsi sebagai kaplorid, disinfektan air, dan pemutih pakaian, serta polivinil klorida atau PVC yang merupakan plastik dari polimerisasi vinil klorida dan termasuk senyawa turunan dari klorin itu sendiri. Nilai perdagangan klorin di dunia mencapai 38,14 miliar US dollar dengan nilai ekspor sebesar 274 juta US dollar yang melibatkan 76 negara. Negara pengekspor klorin paling tinggi yakni Kanada mencapai 50% dengan nilai ekspor sebesar 139 juta US dollar yang diikuti oleh Amerika, Kolombia, dan Belgium. Indonesia sendiri mengekspor klorin kepada Timor Leste sebesar 6.620 kg dengan nilai ekspor mencapai 125 juta rupiah. Negara pengimpor klorin paling tinggi yakni USA atau Amerika, yaitu mencapai 53% dengan nilai impor sebesar 173 juta US dollar yang diikuti oleh Republik Dominika, Djibouti, Belanda, dan Belgium. Berdasarkan data dari Volksagro Global, pada tahun 2020 Indonesia mengimpor klorinet parafin dari India. Pada 2021 Indonesia mengimpor klorin regen dari Jerman serta liquid klorin dari Singapura dan Malaysia. Pada tahun 2023 Indonesia mengimpor klorinet parafin sebesar 265 kgm dari Vietnam. Berdasarkan dari nilai ekspor dan impor tersebut, tingkat pertumbuhan perdagangan klorin pada tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 53,88 miliar US dollar. Beberapa produsen klorin terbesar di dunia yaitu Olin Corporation, Solvay, Toso Corporation, Hanwha Group, Occidental Petroleum Corporation, serta Ines yang baru saja meluncurkan produk barunya berupa Ines Inofine berupa klor alkali. Sedangkan produsen klorin di Indonesia yaitu PT Morris & Son, PT Lamurindo, dan PT Asahi Mas Chemical yang memiliki industri klor alkali khusus. Di pabrik klor alkali, garam biasa atau natrium klorida dilarutkan dalam air dan dimurnikan. Larutan garam pekat yang dimurnikan kemudian dielektrolisis menggunakan teknologi membran penukar kationik canggih yang dikembangkan oleh AGC Inc. untuk menghasilkan soda api
gas klor, dan gas hidrogen. Natrium hipoklorit adalah produk turunan yang diperoleh dengan mereaksikan soda api dan klorin. Manfaat teknologi klor alkali yang paling ramah yang dimiliki oleh ASC yaitu mengonsumsi energi minimum, tidak menghasilkan polusi, dan menghasilkan kualitas produk yang unggul. Klorin diproduksi dalam skala industri dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu elektrolisis. Dalam proses ini, larutan natrium klorida pekat dilarutkan dengan air dan akan dihasilkan hidrogen di katoda dan klorin di anoda. Dalam proses yang bersamaan juga dihasilkan natrium hidroksida di larutan elektrolit. Oleh karena itu, dalam proses ini sering disebut dengan elektrolisis klorin alkali. Reaksi yang terjadi di katoda yaitu 2H2O ditambahkan 2 elektron menjadi 2OH- ditambahkan H2. Sedangkan reaksi yang terjadi di anoda yaitu 2Cl- menjadi Cl2 ditambahkan 2 elektron. Lalu secara keseluruhan reaksi yaitu 2H2O ditambahkan 2Cl- dihasilkan 2OH- ditambah 2H2 ditambahkan Cl2. Lalu untuk memisahkan gas klorin dengan ion hidroksida, dinding berpori ditambahkan di antara elektroda atau katoda besi diganti dengan katoda merkuri cair. Dalam hal ini dilakukan untuk menghindari produksi ion hidroksida berlebih di elektroda. Namun, natrium dibebas lepaskan di katoda. Metode yang kedua yaitu oksidasi, di mana gas hidrogen klorida yang dicampur dengan udara dialirkan melalui batu apung yang bersentuhan dengan tembaga klorida sebagai katalis. Dengan persamaan reaksi yaitu 4HCl ditambahkan O2 dengan katalis menghasilkan 2H2O plus Cl2, di mana reaksi ini berlangsung kurang intensif pada suhu yang lebih tinggi. Itulah hal yang dapat kita pelajari dari klorin. Meskipun dikenal sebagai gas yang sangat berbahaya, namun klorin memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dadah! Bye-bye.